Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Kita kali ini ngobrol santai dengan pasangan bersanding Pak Haji Sukirman dan Pak Bong Mingming yang pada pilkada 2020 kemarin terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Dari rincian rekap dari KPU, dua pasangan ini memperoleh sekitar 44.000 lebih suara, mengungguli dua pasangan lainnya, yaitu pasangan Markus dan Badri Samsu serta Safri dan Edi Arif. Kita langsung sapa kedua narasumber kita ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Bong ini, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya apa sekarang Pak? Iya, bersama masyarakat. Sama masyarakat. Pak Bong ini gimana kabarnya? Dari Pangkal Pinang balik lagi ke Bangka Barat ini, kesannya gimana Pak? Ya, artinya kan memang setelah sudah berazam melepaskan jabatan saya sebagai anggota DPRD Provinsi itu dikarenakan memang ini fokus membangun Bangka Barat. Jadi, Kalau boleh tahu mengapa memilih jargon bersanding itu Pak Haji? bersanding hakikatnya untuk mendapat kekompakan menyatukan dua rasa itu kan harus dengan bersanding. Ya. Mudah-mudahan bersanding ini tidak hanya ketika kita ingin menyatukan dua dan lebih banyak masyarakat di belakang kita, tidak hanya sebagai jargon saja, tapi bahwa insya Allah bersanding ini betul-betul bisa menyatukan dua figur yang berbeda usia, berbeda pengalaman, dikemas menjadi satu tujuan. Mudah-mudahan bersanding ini hanya terpisah karena aturan dan maut kalau bisa selama jabatan kita. Gitu Pak Bung. Jadi pemirsa, kedua tokoh ini adalah anggota dewan di Provinsi Bangka Belitung dan baru saja melaksanakan tugas, kemudian terpilih. Kalau Pak Bong Mingming mungkin udah kali kedua ya Pak ya. Dan untuk catatan Pak Haji Sukir ini sama juga di Kabupaten Bangka Barat dulu Pak ya. Baru sebentar kemudian dipinang Pak Haji Zuhri. Iya, Kemudian 2009. terpilih ya. Kita berapa tahun itu Pak ya? Sudah sampai setahun ya rasanya? Setahun lah. Tahun ya. Tahun Masih kemudian sekarang. di Pinang Ustaz Zuhri kemudian terpilih. Jadi wakil bupati. Kemudian mencalonkan lagi dengan dua sahabat juga yang sama Pak ya pada saat itu. Untung nasib hanya selisih tipis. Ya. Kemudian kalah di MK. Boleh kelas balik Pak, tahun pas pencalonan Bapak itu, tahun itu. Ini kan sama ini. Markus juga nyalon. Ya. Dulu ya. Kemudian Safri juga nyalon. Ya. Ada perbedaan nggak Pak? Observasi pada saat dulu Bapak dengan kemudian yang sekarang ya? Ya. Secara respon luar biasa kan. Ini ada perpaduan antara sayang dan keharusan. Sayang kami, ini berdua ini sayang melepaskan jabatan di hadapannya. Ketika masyarakat berkehendak, gak kuasa kita melepas mempertahankan zona nyaman kita itu kan 4 tahun ke depan kan. Nah, jadi tentunya uniknya lebih dalam sekarang. Kalau dulu memang posisinya selesai ya kan, jadi ini kemudian sahabat juga yang pesanan sahabat ya kepikir sudah ada den, tapi hari ini ya semua juga bilang sayang. Ketika masyarakat berharap menghendaki ya kita ikut itu kira-kira. Pak, untuk ke depan ini setelah mungkin katakanlah 22 ini habis masa jabatan Bupati sekarang, kemudian katakanlah April mulai melaksanakan tugas, dikasih mandat Ya. oleh negara dan rakyat. Pertama kali yang akan Bapak lakukan apa Pak sebagai Bupati Belitung? Pertama, saya akan sampaikan untuk masyarakat Bangka Barat bahwa terpilih ini bukan karena kehebatan kita,
bukan karena kekompakan kita, tapi ada campur tangan Allah. Maka yang paling pertama kita ingin mengajak semuanya bersyukur, bukan syukur dengan bentuk euforia. Dan karena yang pertama kali kami ini dari kami itu adalah masyarakat Bangka Barat sehat, maka mungkin langkah pertama, hari pertama itu kita mengunjungi rumah sakit ya. Masalah dengan rumah sakit, kita akan berbincang sama mereka. Tujuan tidak lain agar yang sakit menjadi sehat, dan yang sehat jangan sampai sakit, dan para medis kita dan juga perawat kita harus merasa nyaman di rumah sakit tersebut. Maka izinkan kami, mudah-mudahan apa yang kami rasakan ini bisa kita implementasikan di Bangka Barat sesuai seluruh yang sudah ditentukan. Kalau untuk program 100 hari ada nggak Pak? Kami pikir 100 hari ini kan kebanyakan orang bikin deadline, tapi saya pikir kita normal-normal saja. Karena prinsipnya manusia boleh berencana, Allah yang menentukan kan. Nah, jadi insya Allah biarkan kami sebisa-bisanya melaksanakan tugas. Langkah pertama ke rumah sakit. Baik, saya ke Pak Bang Miming, Wakil Bupati. Anggapan masyarakat dan kebanyakan orang adalah, maaf, tanda kutip ban serep gitu ya. Dia melengkapi atau menutupi ketika bupati tidak berhalangan. Anda setuju nggak dengan pernyataan ini? Saya pikir kalau di wilayah lain atau kabupaten lain bisa terjadi seperti itu atau dengan bupati yang lain. Tapi tidak terjadi itu dengan Pak Yusuf Firman. Mulai saya menjadi anggota DPRD 1 tahun bersama beliau, kenapa saya memilih beliau, dan saya sudah sampaikan dari awal-awal dulu, waktu sebelum pencalonan, saya hanya bersedia menjadi calon wakil bupati kalau bupatinya adalah Pak Yusuf Firman. Ada Pak, karena ada beberapa sosok figur dari beliau yang saya lihat ya. Pertama, beliau selama ini saya anggap sebagai sahabat, orang tua, sekaligus guru dalam banyak hal. Terus kemudian pas kami di DPRD banyak ada kesamaan visi misi, dan saya paham betul bagaimana kepedulian beliau terhadap masyarakat. Disitulah saya pikir saya kalau mau mencalonkan diri jadi calon wakil bupati terpilih setelah pencalonan, dan alhamdulillah di lapangan juga semua kita komunikasikan, tidak ada yang tertutup di antara kami berdua. Dan sampai hari ini menunggu masa jabatan, bicara Bangka Barat ke depan itu kan tidak hanya mulai masa kami menjabat, tapi mulai sekarang kita sudah melakukan banyak hal, membangun komunikasi ke masyarakat, ke dinas dan sebagainya untuk persiapan Bangka Barat setelah pasti kita dilantik, biar kita bisa langsung melakukan aktivitas jauh lebih cepat. Dan selama ini komunikasi dengan Pak Yusuf Firman yang saya pahami sebenarnya ini beliau tidak berubah. Dari mulai beliau jadi wakil bupati, terus sebagai teman, terus jadi anggota DPRD, sampai hari ini beliau terpilih jadi bupati. Ketika ada persoalan saling terbuka antara saya dengan beliau. Dan saya melihat itu, kalau yang seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin itu bisa terjadi di kabupaten lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan konsep yang dibangun oleh Pak Yusuf Firman itu dengan konsep yang dibangun oleh Pak Yusuf Firman, hal-hal yang waktu bupati Bacero itu tidak terjadi. Karena yang paling penting adalah bagaimana saling membangun kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yang ditekan oleh Pak Yusuf Firman adalah keterbukaan. Ya, bupati dan wakil bupati itu saya rasa adalah satu kesatuan, saling melengkapi. Saya punya kelebihan di sini, Pak Haji punya kelebihan di sini, dan saya punya kelebihan di sini, Pak Haji yang menutupi, dan Pak Haji punya sananya ada kelebihan di sini, saya pun saya melengkapi. Dan itulah saya pikir teamwork, karena tidak ada sebenarnya Superman, namanya seperti itu yang selalu beliau tekankan. Dan insya Allah saya tidak mau juga melakukan aktualisasi yang di luar kemampuan beliau. Karena kami satu tim, dan biar bagaimanapun beliau tidak hanya sebagai seorang bupati bagi saya, tapi sekaligus orang tua saya.
seperti itu. Pak, komitmen antara Bapak dengan Pak Bang Miming ini seperti apa? Nanti bagi tugasnya Pak jamnya? Tidak ada Secara begitu. internal atau Tidak ada bagi tugas. tidak ada? Iya. Yang tidak bisa itu kan kesalahan Bupati dilempar ke sini. Itu sama wakil bupati itu harus tanggung jawab bupati kan gitu kira-kira. Jadi insya Allah innama dunianya bilang di depan, jadi bersanding itu bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar ini untuk menit-menit. Tapi harapan kita dengan kata kalimat bersanding ini bisa kita pertahankan di dalam komitmen melaksanakan tugas. Kalau ada bahasanya ini tidak, jadi kita ingin apa sukses itu sukses bersanding, ya isinya Sudirman Miming. Ya memang dua-dua ini kalau akselerasi ya sama-sama gitu. Tidak Ya, kita ada masalah pun ya sama-sama gitu. ya contohnya kita sesibuk apapun Miming, ya, kadang-kadang kan selalu setiap hari kan. Ya, kemarin seharian dikutuk, Ming, jadi kita perlu nih ke kampung jam 11 malam baru pulang. Begitu juga kalau saya pengen gimana Ming? Tinggal Pinang, gabung. Yang tua harus ngerasa kadang-kadang gitu. Nah inilah yang ingin kita ini artinya kita tidak ingin pihak ketiga dalam tanda petik yang genit-genit nakal Memperkeruh. memperkeruh. Maka dia kan tidak pandai kita tadi kan, Iya. tanpa mengurangi apa yang saya sampaikan itu rasa. Rasa itu kan jarang keliru kecuali ada kepentingan kan. Insya Allah, jadi sampaikan ini, kalau Miming ini kan masih panjang makanya. Jadi kita harus menjaga, kalau barangnya bagus harus kita sama-sama menjaga. Sekaligus mengkader juga Iyalah. untuk next Pak ya. Iya. Next leader ke Bangka Barat. Dan Betul. perlu sampai ke Dan ada di dia. Oke, Pak Bang Miming tahun 2014 ketika pertama kali menjadi anggota legislatif provinsi, Bapak sampai ngekos gitu ya, ngekos di Pangkal Pinang. Nah, banyak pejabat Pak, ketika dia sudah menjadi, dia boleh dikatakan dia nanti akan berkantor di dinas mana, di Gilir gitu, atau di desa mana. Itu juga bakal dilakukan Anda berdua berkantor di dinas mana, nanti beberapa minggu kemudian pindah-pindah. Siapa nih? Atau Pak Bang Miming nanti mau ngekos atau nginep di kampung mana gitu, akan dilakukan juga nggak hal-hal serupa itu? Mungkin Pak Haji juga. Ya. Jadi inilah apa nih bersyukurnya kami berdua ini Pak. Makanya ketika ada janji tadi dari kemarin Robi ini kan, karena ketika masyarakat sudah minta, ini sudah berdaya menolak. Jadi Bapak sebut kampung yang ada di seluruh Bangka Barat ini bukan yang asing bagi kita. Jadi tanpa kita bicara harusnya enggak dengan sendirinya. Ya apalagi ada hubungannya dengan laut. Iya. Begitu dia datang langsung diajak ke laut, diperhatikan maaf. Jadi mulai segala macam. Begitu juga tempat lain. Jadi kalau orang misalnya maaf nih calon ini dari luar, iyalah. Tapi kami tidak pandai ngomong begitu. Tidak usah dimanis-manisi kan. Karena kampung itu mah tempat kita. Makanya mimpi kami berdua ini menselaraskan pelayanan dari kota sampai ke desa. Tadi sebelum bapak-bapak datang kan kita bicara tentang itu Pak ya. Jaringan internet, jaringan sinyal. Untuk apa? Karena sekarang kita pandemi ini kan semuanya harus dari Rumah virtual. bagaimana anak-anak kita. Sedangkan kami habis kesehatan itu belum pendidikan kan. Nah, jadi ini sudah menjadi untuk yang komunikasi itu beliau lah tuh. Orang muda punya jaringan, kalau kita nih hitung-hitung memberi ini ya kita harus ini, tapi pemikirannya seperti ini beliau lah dengan tim-timnya mengolah. Jadi insya Allah dan termasuk biar tidak ditanya formasi ini tidak orang Miming ada orang saya. Kan nyaman kan? Pak Bang Miming mau nambahkan nggak terkait tadi? Jadi Induk begini. kos di kampung-kampung. Ya. Jadi begini, kita punya kalau berita dapil kan ada dapil 1, 2, dan 3. Dapil 1 mentok 5 prinsip, Jebus pada 3 dengan kelapa tempena. Memang jaraknya sih Bangka Barat ini kan sangat luas.
dari rumah Pak Haji Suki di Pusuk itu ke mentok ini sekitar 90. hampir 90 lah Pak ya. Artinya memang jauh. Namun untuk bicara tentang bagaimana membangun Bangka Barat, saya rasa tidak hal seperti itu ya. Mungkin pula apa itu ngekos. Tapi ya, pada kondisi tertentu yang memang harus kita turun ke lapangan, memang kita harus memberikan perhatian lebih, kita akan melakukan itu. Ya, kelebihan beliau adalah walaupun kondisi beliau yang di usia seperti ini, beliau itu dari pagi dan hari ini aja Pak Firman ini udah 2 titik yang dia menemui masyarakat. Datang lagi ke sini, temu titik 1 lagi, ketemulah dengan Wall. Habis ini beliau ketempelang lagi itu. Mobile luar biasa. Jadi kalau bagaimana kita bangun Bangka Barat, insya Allah kan bicara manajemen kepemimpinan tidak selalu harus seperti itu. Namun kalau ada satu kondisi yang memang kita turun ke lapangan, misalnya ada bencana ataupun ada sesuatu hal yang besar yang harus kita lakukan tentang pelabuhan Tanjung Ular dan sebagainya, yang memang kita turun ke lapangan, berpikir sama-sama di lapangan, itu pasti akan kita lakukan sesuai kebutuhan. Ya, artinya bukan hal selalu turun ke lapangan, tapi berbeda waktu pertama menjabat anggota DPRD provinsi, karena wilayah kerjanya kan memang ada di Pangkal Pinang. Ya terpaksa ke beliau daripada bolak-balik. Pak, ini ada program TNMD ya, yang 110, kemudian Bapak juga saya baca di media juga hadir ya, dan itu untuk pengembangan akses jalan Tanjung Ular ke Air Limau. Dan itu lebarnya sampai 30 meter. Kalau versi Dandim 30 meter itu kenapa harus seperti itu? Agar pada saat darurat pesawat bisa landas di situ. Nah, kemudian di kawasan Tanjung Ular ini juga kan kawasan ekonomi khusus nantinya. Nah, program besar apa yang akan Bapak canangkan di situ Pak? Selain nanti ya, kawasan ekonomi khusus kita tahu lah akan ada banyak industri yang ada di sana. Apakah sudah ada investor yang juga calling ke Bapak itu? Jadi mimpi kita untuk Tanjung Ular ya, itu sudah kita mulai sejak itu dengan Pak Ustadz Duri 2012 kemarin ya. Nah, jadinya sudah berjalan semua. Kemudian kita pengen Tanjung Toyan itu menjadi Tanjung Ular, menjadi gerbangnya itu. Kalau bahasa saya dulu banyak kan baca Escopino ya, jalur emasnya Sumatera di kita ini. Singapura dekat. Oh iya. Kemudian semua kita kan ada di sini. Jadi insya Allah untuk bisa memecahkan kesibukan di Indonesia. Rugi benar orang dari sini, hitung-hitungannya ming-ming gitu ya. Artinya, tapi saya dapat merasakan bahwa luar biasa Allah berikan kepada masyarakat Bangka Barat dan Bangka Belitung umumnya apabila ini terlaksana. Kemudian kita punya ada pergudangan, kemudian ada industri terpadu, berarti nanti orang tidak mungkin lagi ada pelabuhan juga Pak ya? Ada pelabuhan. Karena Tanjung Ular itu kan siklus pasang surutnya nggak ada gitu. Ya. Kemudian nanti kan kita mimpinya nanti terkoneksi dengan tol laut ya. Ini sangat strategis. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi harapan kita ya sekarang terima kasih kepada Pak Markus dan Pak Farhan yang sudah ini melaksanakan pasca kami pun terputus nih. Tapi ini tetap berjalan dan sekarang benang merahnya masih terkait dengan kita. Misalnya bersama Pak Mimi kami akan berbenah, mudah-mudahan TMMD-nya tidak jadi halangan karena sayang sekali kita Pak. Jadi saya harapkan kepada pemerintah pusat khususnya, karena ini program Pak Jokowi yang diterjemah oleh TNI-nya, aparat kepolisian. Kami ada di pemerintah dan Kabupaten Bangka Barat berharap kepada khususnya pemerintah pusat
Ya kalau ada, maaf, jadi kan ada harus dilewati kan, dan HP, Iya. betul kan? HP aja kan? Jangan sampai untuk kerja yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat ini kita terhambat, tetapi yang ilegal di mana-mana diam-diam saja. Benar nggak kira-kira? Himbauan kami, yuk bantu pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Karena inilah hajat apa kita untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Benar, sebelum ditanya, konon katanya kita sedang defisit 100 lebih miliar, tetapi insya Allah kita tidak boleh berdiam diri. Allah beri solusi untuk jalan keluar, maka ini sekali lagi rekan-rekan media bantu kami bahwa tidak perlu mengada-ada, tapi yang fakta, yang baik untuk kita ungkapkan, yang bisa untuk kita kerjakan, jangan sampai tidak. Toh aturannya juga harus seizin. Padahalnya kalau hanya 2-3 kilo itu kan cukup di gubernur ya. Tapi kita tidak masuk ke teknis itu ya, silahkan ini. Yang penting hajat masa pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat melalui pemerintahan pusat, mudah-mudahan niat kita untuk menjadi pelabuhan Tanjung Ular ini sangat-sangat bermanfaat untuk mendongkrak PAD. Kira-kira gitu kira-kira. Pak Ungu mau nambahkan terkait ini juga terkait nanti berapa investasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh Kabupaten Bangka Barat agar bisa katakanlah setara dengan kabupaten lain, bahkan bisa lebih maju gitu. Inilah investasi sebenarnya yang dibutuhkan untuk Bangka Barat di Tanjung Ular itu. Jadi begini, saya melengkapi ya. Jadi tadi Pak Aziz sudah memaparkan secara global bagaimana mimpi tentang Bangka Barat kalau bicara pelabuhan. Tadi kan bicara TMI ya akses jalan itu akan membuat buka akses ekonomi yang baru. Walaupun status hutan yang dilewati sebagaimana Pak Aziz sampaikan ada hutan HP dan sebagainya. Dengan begitu untuk pengembangan wilayah di akses jalan itu agak sedikit terkendala karena memang perizinannya kan harus lebih detail. Tapi yang jelas titik lokusnya adalah sebagaimana Pak Aziz sampaikan bahwa provinsi dengan Kabupaten Bangka Barat ke depan dengan melalui Pak Aziz kita sedang mendorong KIK kawasan ekonomi khusus di wilayah Tanjung Ular. Kalau itu terjadi kan dia akan bersinambung dengan pelabuhan yang akan dibangun hari ini. Kalau nilai investasinya ya secara detail kita belum hitung. Tetapi yang jelas mimpi besarnya adalah begini. Bagaimana pelabuhan Tanjung Ular itu dia tidak hanya sekedar sebuah pelabuhan biasa saja, tapi juga bisa menjadi pelabuhan internasional. Karena dari data dukungnya dari mulai letak geografisnya, dekat dari Sumatera bagian selatan, dekat dari Kalimantan, menjadi salah satu akses alur pelayaran sebelah kiri pelayaran nasional, sebelah kanannya pelayaran internasional. Ya, artinya Singapura saja kedalaman lautnya, kedalaman pelabuhannya kalau tidak salah 9 sampai 15 meter. Tapi di pelabuhan Tanjung Ular itu bisa mencapai 30 sampai 50 meter. Artinya potensi yang ada ini bisa jadi ke depan pelabuhan Tanjung Ular bisa dibangun menjadi sebuah pelabuhan internasional. Kalau itu yang terjadi, mimpi besar yang Pak Haji Sudirman sudah rintis dengan Haji Sajuri dulu, waktu mereka mengganang-ganang pelabuhan Tanjung Ular itu sudah zaman beliau kan. Kalau itu yang terjadi, insya Allah mimpi besar mereka lakukan awal-awal itu, insya Allah akan terjadi. Ya, akses pendukung jalan yang dilakukan BND, insya Allah itu salah satu seperti itu. Pak Haji Sukir, ini kan lagi COVID dan kita tidak tahu akan berakhir kapan. Sementara beberapa pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran. Jadi sebagian besar anggaran itu tersedot ke sektor kesehatan. Nah, bagaimana Bapak ke depan mengelola anggaran ini agar pelayanan publik ke masyarakat ini juga bisa maksimal? Nah, agak rumit juga mengelola anggaran daerah.
alhamdulillah, yang penting anggaran rutinnya tetap, komposisi kan sudah jelas, ya kan? Komposisinya sudah jelas, dan alhamdulillah rekan-rekan kita di DPRD, ya kan? Kemudian rekan-rekan di eksekutif sudah kita beri masukan, pemahaman, sekda, sepedanya, yuk kalian yang spesialis di bidangnya kemas ini. Kita dalam keadaan dalam keuangan yang kurang menguntungkan, tetapi jangan energi kita tersedot karena kita sudah tahu barang ini minum, kita tidak boleh terlena. Jadi bagaimana kita membangun yang sudah biasa ini, kan kalau sudah maaf, kita tidak menghindar juga, jangan sampai satu dinas kemudian saling maaf, ada yang dianaki, ada yang tidak kan. Tapi ini yang kita kemas. Maka untuk yang untuk infrastruktur yang lain, katakanlah mimpi kita untuk rumah sakit, ya kan, otomatis kita harus menggait dari luar. Energi kita ini tetap berjalan, tetapi masuk juga harus dibawa ke sini. Investasi di luar harus masuk ke sini. Dengan sumbangan pihak ketiga bisa diharapkan nggak itu? Karena banyak perusahaan sawit di sini kan, tambang juga ada. Artinya lagi-lagi kita bicara awal kan, tidak bisa tidak terlepas daripada bagusnya komunikasi. Kan gitu kira-kira kan. Sudah alhamdulillah samping saya ini kan anak muda yang punya jam terbang juga dan pengalaman di legislatif cukup ini, dan kita juga karena adanya tengah-tengah masyarakat, jadi sebenarnya orang tuh sayang karena belum tahu nih, takut sayang, kok dia udah tahu azas manfaatnya, berpikir bisa-bisa saja. Contoh, kami harus berterima kasih dengan PT Timah yang senantiasa mensupport kegiatan kita. Juga kami menghimbau juga nih, kan banyak sekali nih, ya kan? Yang Bung Miming juga kadang-kadang diminta oleh masyarakatnya kan salah tambal, Pak, bermain sektor-sektor itu kan barang kecil kan? Perkebunan, bukan barang kecil kan? Karena kami tidak berpikir untuk kepentingan kami, maka kita akan enjoy menyampaikan, yo Bapak-Bapak, Bangka Barat kita butuh perhatian Anda sekalian. Kita ingin seperti ini, yuk dibantu. Artinya yang namanya kita memohon dan meminta kan bisanya sebatas komunikasi begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi insyaallah. Tapi PT Timah sudah membuktikan, dan perkebunan juga walaupun belum maksimal sudah ikut lah dikit-dikit. Itu memang kira-kira seperti itu. Walaupun edisi sekarang belum ini, tapi dulu kan kita waktu jadi wakil dulu mereka ngasih kok. Contohnya kita pengen pasang listrik, izin bos mau tebang beberapa lorong sawitnya, dikasih kok. Kan itu kira-kira ya kan. Komunikasinya gimana Iya, ya Pak? betul. Baik, saya ke Pak Bung. Pak, ini catatan BPS ini. Jadi jumlah penduduk miskin di Bangka Barat itu terendah ke Bangka Belitung. Kalau saya bacakan ini ya. Tahun 2020 itu 5.830 jiwa, atau 2,7%. Itu agak meningkat dibanding tahun 2019, 5.630, ada sekitar 200 jiwa. Jadi peningkatannya 2019 kemudian 2020. Nah, apa program Bapak-bapak untuk mengentaskan kemiskinan di Bangka Barat? Walaupun Bangka Barat ini paling rendah angka kemiskinannya di Bangka Belitung, tapi kan ini ada 5.000 jiwa ini yang miskin. Nah, program apa? Kalau ini bisa. Jadi saya jadi mau buka masker dengan 5.000 penduduk masyarakat miskin itu. Saya nggak tahu indikator masyarakat miskin yang dibuat standarisasi BPS itu seperti apa, saya nggak tahu. 2%, kalau 2,8%, 2,7%. Data BPS masyarakat tidak mampu. Sementara Bangka Barat program BPJS gratisnya untuk masyarakat tidak mampu 2019. Bantuan dari Bangka Baratnya sendiri ditambah dari provinsi ditambah dari pusat itu sudah mencapai di atas 27%. Jadi saya bingung, kemarin pas waktu debat juga sempat saya tanyakan ini,
ini data yang mana yang benar? Apa BPS yang benar? Apa BPJS yang benar? Kalau BPJS yang benar, berarti kenapa bisa ada kesalahan data di BPS? Itu yang pertama. Kalau data BPS yang benar, berarti ada satu kesalahan pas pembuatan BPJS garis buat masyarakat tidak mampu ini. Berarti nanti akan jadi temuan. Ini yang sebenarnya awalnya, karena membangun satu daerah yang saya pahami adalah waktu dari DPRD dulu adalah data yang paling penting. Makanya hal yang pertama salah satunya yang kita lakukan adalah sinkronisasi data. Apakah itu kita tidak paham ini BPS melihat data masyarakat tidak mampu dari sisi yang mana? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, pertanyaan tadi, bagaimana membangun masyarakat Bangka Barat bicara mengentaskan kemiskinan? Karena ini akan berkorelasi langsung dengan program tentang hari ini kita sedang pandemi COVID. Kami waktu di kampanye sudah sampaikan beberapa kali program ini yang kami sepakati adalah pertama, bagaimana memastikan masyarakat Bangka Barat sehat. Artinya masyarakat Bangka Barat tidak perlu khawatir untuk berobat karena biaya berobat sudah ditanggung oleh pemerintah Bangka Barat. BPJS gratis buat seluruh masyarakat Bangka Barat. Fasilitas kesehatan yang baik di tengah-tengah pandemi COVID yang seperti ini. Terus kemudian pelayanan kesehatan yang harus kita tingkatkan, upgrading para perawat ataupun dokter. Itu titik tengahnya adalah kesehatan. IPM-nya adalah pendidikan. Bagaimana kita harus mempersiapkan calon generasi Bangka Barat ke depan yang akan memimpin Bangka Barat ke depan dan akan membangun Bangka Barat ke depan, yaitu dari sisi pendidikan yang diperbaiki. Karena dari situ juga perbaikan kesehatan, pendidikan, insya Allah pemahaman tentang bagaimana mencari ekonomi yang lebih baik akan terbangun seperti itu dulu. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Bicara ekonomi, apa yang akan kita lakukan? Kemarin itu waktu kemarin ada dua hal yang gitu. Menjadikan masyarakat kita menjadikan masyarakat kita bekerja atau membuka peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua adalah menjadikan masyarakat kita entrepreneur atau mendorong calon entrepreneur baru termasuk kaum milenial. Itu yang akan kita lakukan. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu membuka peluang kerja di tengah COVID. Masyarakat tidak boleh terlena dengan COVID ini, malah kita tidak berbuat apa-apa. Harusnya di tengah pandemi ini, jika sulit seperti ini, kita bangkit, harus melakukan lompatan cepat dalam persoalan ekonomi. Saya berbuka pikir Jadi apa yang akan kita lakukan? Akan kita lakukan pertama tentang bagaimana buka peluang kerja. Program kita adalah bagaimana pertama investasi apapun yang akan ada di Bangka Barat ini ke depan. Sebagaimana Pak Isukirman sampaikan, kami tidak punya pentingan. Kami lepaskan jabatan kami dari DPRD itu yang secara prestis lebih baik dari anggota DPRD provinsi daripada wakil bupati. Kami lepaskan jabatan itu ya karena berpikir bagaimana kami bisa berbuat untuk masyarakat Bangka Barat, untuk Bangka Barat yang kami cintai. Apa yang kami kita lakukan? Pertama, investasi apapun yang ada di Bangka Barat dia harus memenuhi dua hal. Pertama, dia tidak melanggar aturan dan undang-undang. Yang kedua, dia punya nilai dan manfaat bagi masyarakat. Artinya kesepakatan yang akan persoalan mempermudah semua urusan perizinan, akselerasi, membangun komunikasi antar pesan dengan publik, dengan masyarakat di sekitar. Persyaratan yang berikutnya adalah 60% tenaga kerjanya kita minta adalah masyarakat Bangka Barat. Itu salah satunya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tidak hanya bertumpu di honorer. Honorer kami sudah terlalu besar hari ini. Dari 2018 data terakhir kami dapat 2018 sampai hari ini sudah 1.000 lebih penambahannya. Ini kan jadi beban APBD. Ya tapi sudah terjadi. Kita harus berpikir cepat bagaimana jangan ada yang terzalimi, tapi jangan pula ini menjadi beban baru jadi saudara. Berikutnya adalah bicara dari dana luar, artinya investor atau investasi yang akan terbangun di Bangka Barat. Dari dana APBD sendiri kita akan buat bagaimana ke depan proyek-proyek khususnya fisik
yang di atas 1 miliar, kita minta salah satu persyaratan teknisnya 40% lagi. Tenaga kerjanya adalah masyarakat Bangka Barat. Boleh tidak? Saya sudah diskusikan ini dengan Pak Yusuf Firman waktu di Kemendagri, sampai ke sektor Kemendagri. Boleh tidak kita memasukkan yang seperti ini? Boleh, sama untuk COVID. Yang kedua, untuk bagaimana memperdaya masyarakat lokal. Ini yang akan kita lakukan sehingga peluang-peluang kerja, lapangan pekerjaan itu semakin besar dan jadi masyarakat bisa bekerja di situ. Kemudian untuk mendorong masyarakat kita, yang kedua adalah bagaimana menciptakan masyarakat kita menjadi entrepreneur. Kita berharap bicara dan APBD lagi kembali lagi, ya proyek yang PL, PML dan sebagainya itu ya, kita minta semuanya dibagikan ya ke masyarakat. Tidak ada lagi itu timnya Haji Skilman, tim Bonging atau tim siapapun. Mereka adalah semua masyarakat Bangka Barat. Yang penting mereka mau bekerja, mereka mau berusaha dan mau bekerja dengan baik dan benar. Itu aja. Dengan seperti itu, kalau tenaga kerjanya meningkat, artinya penganggurannya berkurang, terus entrepreneurnya bertambah, otomatis motivasi efeknya kan akan ke UMKM, ke pasar dan sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan mendorong bagaimana BUMD ke depan menjadi leading sektor ekonomi kemasyarakatan. Dia menjadi motor penggerak atau akan bekerja sama dengan BUMD, BUMDes ataupun koperasi, yaitu koperasi nelayan, koperasi petani maupun koperasi peternak. Banyak hal yang kami lakukan dengan skema tidak memberatkan dana APBD, tapi kita bisa menggunakan dana KUR, menggunakan pihak ketiga yang akan membesar pabrik lada yang akan dibangun, Kapulaga dan sebagainya. Mereka lah yang akan kita libatkan. Saya dengan izin Pak Bupati sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak perbankan untuk bagaimana penyaluran dana KUR bisa melibatkan BUMD, BUMDes ataupun koperasi di bawah pimpinan BUMD. Kalau itu yang terjadi, insya Allah ke depan kita akan membangun itu bukan hanya membangun pertanian, tetapi industri pertanian, industri perkebunan, industri peternakan. Hilirnya kita bangun. Iya, kita bangun. Jadi kalau bicara peternakan sapi, ya jangan tanggung-tanggung. Maksud saya itu kemarin saya pas di Jakarta saya komunikasi dengan salah satu importer sapi bahwa permintaan daging sapi yang kelas A, grade A, yang di hotel-hotel dan sebagainya sangat tinggi. Saya berpikir waktu saya diskusi dengan beliau pada waktu itu, salah satu pengusaha sapinya itu namanya Mbak Citra kalau gitu. Kata beliau di Australia dengan Amerika ada polanya berbeda dengan wilayah lokal di sini. Pola kadang-kadang ya sapinya jadi harga daging sapinya sangat tinggi. Saya berpikir bagaimana hal-hal yang ada yang di Australia maupun di Amerika itu, kenapa tidak kita buat? Ada PP 24 tahun 2020 tentang food estate, bagaimana wilayah HR bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan food estate tadi. Nanti Pak Haji kemarin sudah bangun komunikasi dengan Pak Gubernur juga, dengan kebetulan kita mantan Komisi 2, kedekatan dengan KPHP itu agak dekat. Jadi kita bangun komunikasi bagaimana PP 24 tahun 2020 ini betul bisa menjadi manfaat masyarakat Bangka Barat. Boleh tanya. Dan kebetulan di masa kampanye kami tidak punya hutang budi kepada pengusaha manapun, dan itu tidak ada beban moral buat kami. Jadi kepentingan kami, hutang budi kami adalah pada masyarakat Bangka Barat, pada konstituen, pada ulama yang selama ini bantu kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Itu. Jadi fokus kita bagaimana membangun ekonomi kemasyarakatan ke depan, termasuk UMKM. Hal sederhana terakhir ya, lapangan golf yang selama ini seperti itu aja. Kita sudah bangun komunikasi dengan pihak PT Timah. Kita minta itu dimundurkan 3 meter ke dalam ya, di pagarnya. Pagarnya ditinggikan, dibikin trotoar, dibikin lampu taman, sekaligus lampu jalan.
trotoarnya dibagus, terus dindingnya dikasih lukisan mural, di dalamnya dimundur 50 meter untuk pusat UMKM. Lapak-lapak. Iya, di depannya ada panggung untuk anak-anak band, terus mungkin budaya campak, gambus, karena Pak Bupati kita adalah orang seni, dia lebih paham lah tentang itu. Terus ada lapak khusus untuk kaum milenial yang bikin kaos, lukisan dan sebagainya. Itu yang itu hal sederhana itu saja. Insya Allah inilah yang saya bilang, mungkin di kabupaten lain bisa jadi wakil bupati itu berat. Tapi alhamdulillah, insya Allah lah mudah-mudahan di Bangka Barat itu tidak menjadi dalam pasangan bertanding ini. Kenapa namanya bertanding? Namanya bertanding, insya Allah mudah-mudahan dia tidak bisa. Dan saya juga secara pribadi sebagai wakil bupati, saya juga tidak boleh mentang-mentang mohon maaf, selama ini Pak Haji memberikan ruang khusus untuk saya, memberikan kebebasan untuk melakukan banyak hal. Tapi saya tidak serta-merta dikarenakan diberikan ruang yang sangat luas, betul-betul sangat luas oleh Pak Haji sebelumnya. Silakan kalau pembahasan membahas tentang BPJS gratis dengan tim dinas, kita betul-betul dikasih kebebasan oleh Pak Haji. Tapi tidak dikarenakan itu saya mentang-mentang gitu. Dikarenakan dikasih kebebasan saya tidak koordinasi dan tidak. Karena itulah yang ingin kita jaga, bahwa bagaimana Pak Haji selalu beliau sampaikan mengenai rasa. Jadi untuk menjaga hati di antara kami kedua ini. Kolbu ini kan ada dua yang akan membisikkan. Satu mungkin saja setan, yang kedua ada pihak ketiga yang ini kata Pak Haji. Ya, untuk menjaga itu dia sampaikan saling terbuka. Saya pun minta ditegur karena saya lebih muda dari beliau. Kalaupun ada silakan tegur, langsung aja nggak tahu. Ya, biar di kesempatan ini bisa terjaga. Pak Haji Sukirman, mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti kita menutup dan ada pesan-pesan sedikit terkait pemilihan pejabatnya Pak. Nah, ada pejabat lama yang mungkin bupati sekarang masih pakai ya. Kriteria apa yang akan Bapak ini, yang akan Bapak utamakan? Apakah kalau dulu kan bahasanya like or dislike, suka atau tidak suka? Apakah itu juga masih dipakai atau berdasarkan profesionalitas itu? Jadi kita buktikan hari ini kan. Ya. Jadi mereka yang sudah lulus, ya kan? Hati hanya pengen mereka tidak mau mengabdi lagi di ASF, khususnya di Bangka Barat. Kita tidak mau asik dengan program bertanding ini. Kecuali mereka tidak mau ya. Selebihnya kita pulangkan. Mereka ini kan profesional. Cuman yang kita keluarnya yang kita rubah karena kami ini basicnya swasta. Swasta itu kan pertimbangan yang lain ya kan. Basicnya itu swasta loh. Habis itu kita masuk ke legislatif. Kita tahu lah kan. Nah, jadi kita akan berhadapan juga teman-teman kita media, orang-orang yang kritis, legislatif orang yang kritis. Nah, kita kalau untuk supaya pemerintahan Bangka Barat ini bertanding ini nyaman, harus satu lagi rubah kebiasaan yang kurang menguntungkan, ya kan? Karena hari ini bapak kalian bukan siapa-siapa lagi, tapi Sukirman Bumiming. Pertama supaya nyaman, bapaknya harus dihormati. Bukan karena dia sebagai bukan, karena dia itu ada rambu-rambu dan punya hak prerogatif untuk itu lagi-lagi kan kita punya rasa. Orang baik kita kan banyak yang menuding. Kalau saya salah langkah, begitu juga sebaliknya. Kalau Brightman and Brightman tidak terjadi, maka banyak juga yang koreksi. Pasti ada. Ini bukan hanya tapi itu kan. Nah itu tugas kami lah. Tugas kami akan memberi pemahaman kepada kawan-kawan yang mungkin. Jadi insya Allah pertama sudah ada ruang lebih kurang beberapa bulan ke depan, kan? Bapak saya akan menerima kok. Yang telah dilantik dan yang sudah ikut lelang, kan? Nah, kita akan ikut warnanya aja, tidak ada yang aneh-aneh. Sekali lagi, kecuali yang tidak mau berarti nggak bisa dipaksakan juga.
Pak, ada pesan mungkin Pak untuk masyarakat dan kalangan nanti yang bakal jadi pembantu Bapak lah di jajaran birokrasi. Ya. Jadi kepada segenap khususnya ASN Bangka Barat, betul ya, mesti itu sebutannya kan. Iya. Untuk kawan-kawan yang ada di OPD-nya masing-masing, koordinatnya, yuk bersama Keman dan Bung Miming bantu kinerja, tingkatkan kinerja, spirit kerja baru, karena pengennya Bangka Barat maju kesehatannya, maju pendidikannya, maju ekonominya, maju tata kota sampai ke desanya. Insya Allah sehat badannya, tenang jiwanya, cerdas otaknya, dan tebal kantongnya insya Allah. Amin. Itu baru dapat kita rasakan kalau innama amrul biniyahnya sempurna. Boleh banyak duit, tapi kalau hati tidak tenang kan. Iya. Jadi harapan kita nih bersanding ini mudah-mudahan bisa menerjemah dan menyatukan sekian banyak rata, apalagi dengan satu pemimpin. Benar Miming? Baik, Pak Bung Miming, mungkin penutup biar antara bapak-bapak berdua ini dan termasuk juga jajaran di bawah nanti bisa satu frekuensi ya bahasanya, satu frekuensi. Ya programnya apa kita jalan sama. Apa pesannya Pak? Termasuk juga untuk masyarakat ya. 5 tahun ini kan panjang nih. Jadi pertama saya mengingatkan saya pribadi dan kami berdua. Allah kan katakan, "Qul lahum ma malikal mulki tu'ti man tasha wa tanzi'u man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa bikal khair min tasha." Kata Allah, katakanlah jabatan itu jabatan atau takhta itu milik Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan kepada siapa dikehendaki, dan hanya Allah yang bisa mengambil dari siapa dikehendaki, dan hanya Allah yang bisa mengangkat derajat seseorang dan menurunkan derajat seseorang. Artinya tidak ada yang patut kami sombongkan berdua dengan jabatan yang Allah titipkan kepada kami, yaitu sebagai bupati dan maupun wakil bupati, bahwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala melalui masyarakat kami di Bangka Barat. Karena sistem adalah sistem pemilihan demokrasi. Hal yang ingin saya sampaikan, pertama bagi para ASN di Bangka Barat, bahwa saya paham betul bagaimana Pak Yusuf, dan ini menjadi kesepakatan kami berdua, bahwa masa pilkada atau politik pilkada kemarin sudah selesai. Yang ada hari ini adalah masyarakat Bangka Barat dan ASN Bangka Barat. Tidak ada lagi kubu itu tidak. Yang ingin kami sampaikan, ayo kita bangun Bangka Barat bersama-sama. Bahwa semangatnya adalah semangat bagaimana kita membangun masyarakat, membangun Bangka Barat, mempermudah masyarakat, memperbaiki pelayanan pada masyarakat. Karena kami sebagai sebagai bupati dan saya sebagai wakil bupati dan para ASN itu semuanya itu sudah dipilih oleh Allah SWT untuk menduduki wilayahnya masing-masing. Ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi seterusnya. Tugasnya apa? Tugas kami adalah kami bupati dan wakil bupati dan ASN ada satu tim untuk melayani masyarakat Bangka Barat, membangun masyarakat Bangka Barat. Untuk itu hal yang pertama ingin saya sampaikan, ayo kita layani masyarakat kita Bangka Barat. Jangan zalimi masyarakat kita dengan jabatan yang ada, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jangan sakiti hati masyarakat kita, buat mereka bahagia. Insya Allah selain itu punya nilai ibadah, insya Allah itu saya akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri di hati kita. Mari kita bangun bersama-sama Bangka Barat, dan tatkala Bangka Barat ini maju, betul-betul maju, mandiri, sejahtera, bermartabat, itu bukan dikarenakan hanya sekedar hasil dari buah hasil seorang bupati, apalagi wakil bupati, tapi tim, yaitu berarti wakil bupati dengan ASN dan seluruh masyarakat Bangka Barat. Untuk masyarakat Bangka Barat yang kami cintai, beberapa kali di kampanye saya sampaikan, pertama, doakan kami dengan 2 hal. Pertama, kalaulah memang jabatan bupati dan wakil bupati itu baik buat
kami dengan Haji Sukirman doakan kami semoga Allah permudah urusan kami untuk mengangkat pilkada ini. Yang kedua, kalau Allah takdirkan jabatan itu menjadi dimenangkan oleh pasangan bersanding, dan alhamdulillah hari ini Allah takdirkan pasangan bersanding menang dan terpilihlah Haji Sukirman menjadi bupati dan wakil bupati. Doakan kami agar dengan jabatan yang kami miliki ini tidak membuat masyarakat kami berguna. Tapi insya Allah dengan jabatan ini kami bisa berbuat banyak untuk masyarakat kami Bangka Barat dan Bangka Barat kami kita ini, untuk agama kami dan umat beragama yang ada di Bangka Barat. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Doakan kami dan ayo bantu kami berdua juga untuk sama-sama bangun Bangka Barat. Itu saja Pak. Baik. Kawan-kawan, mungkin cukup banyak yang kita bicara terkait program ke depan, kemudian apa saja janji-janji, dan masyarakat juga bisa melihat nanti ketika pelaksanaan dan Bapak kedua ini nanti dilantik dan resmi menjabat. Nah, disitulah sebenarnya pembuktian dari apa yang diucapkan dan program serta janji-janji. Nah, mungkin hari ini adalah momentum bagi Bapak ini bagaimana mewujudkan cita-cita Bangka Barat dengan bersanding bisa maju dan hebat. Ya, kalau bahasa Pak Sukirman tadi menyiapkan Pak Bomiming untuk ke depan, saya rasa Pak Bomiming sudah siap untuk nanti ke depannya, Pak. 5 tahun ini mungkin beliau menjadi bupatinya, atau mungkin lompatan lebih jauh ke tingkat provinsi gitu. Artinya memang Bangka Barat sudah menyiapkan kader. Nah, tinggal nanti kita mengawal proses pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat ini bisa berjalan mulus. Kalaupun ada kendala bisa diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin sekian dari kami. Selamat Bapak atas jabatan barunya. Semoga bisa amanah dan bisa menjalankan titipan amanah dari masyarakat dan Allah. Sekian dari kami acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.